Sanskerta, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. 5 sila ini menjadi rumusan untuk seluruh rakyat Indonesia yang lahir dan hidup di Indonesia, yang kemudian menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Lambang sila Pancasila yang pertama adalah bintang. Makna lambang sila pertama bintang yang pertama bermakna cahaya seperti cahaya yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai masyarakat yang berguna. Yang kedua, bintang dengan 5 sudut melambangkan jumlah agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga, warna hitam sebagai dasar menunjukkan warna alam dan bermakna Indonesia berada di bawah lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Warna ini juga menggambarkan bahwa Tuhan merupakan sumber segalanya yang ada di bumi raya Indonesia. Lambang sila Pancasila yang kedua adalah rantai. Makna lambang sila kedua, rantai. Yang pertama, rantai yang saling berkaitan dan tidak putus dengan bentuk rantai bulat melambangkan wanita, sedangkan rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki yang kemudian saling bahu-membahu untuk Indonesia. Yang kedua, bentuk rantai yang tidak putus melambangkan ikatan antar sesama manusia yang tidak akan pernah putus dan akan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, warna dasar merah bermakna sikap keberanian dan kekuatan. Lambang Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin. Makna lambang sila ketiga pohon beringin. Yang pertama, pohon beringin adalah pohon yang memiliki ukuran yang besar, kokoh, tinggi, dan berdaun lebat. Jadi lambang ini bermakna Indonesia adalah bangsa yang kuat sebagai tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pohon beringin juga memiliki akar yang besar dan menjalar ke segala arah. Akar pohon beringin memiliki makna keanekaragaman budaya, agama, adat, istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, bermakna sebagai kemampuan rakyat Indonesia untuk bersatu dan menuju bangsa yang lebih baik lagi. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Makna lambang sila keempat kepala banteng yang pertama, banteng atau lembu adalah hewan yang suka berkumpul dan selalu bermain bersama-sama dalam habitatnya. Kepala banteng ini melambangkan bangsa Indonesia yang senang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, melenggangkan gotong royong dan saling membantu satu sama lain. Yang kedua, bangsa Indonesia akan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama secara mufakat. Yang ketiga, warna dasar merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang musyawarah dan mufakat. Lambang Pancasila yang kelima adalah padi dan kapas. Makna lambang sila kelima padi dan kapas yang pertama, padi melambangkan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia dan kapas sebagai sandang atau pakan. Kedua lambang tersebut bermakna kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk melangsungkan kehidupan. Yang kedua, lambang padi dan kapas juga bermakna kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia yang menjadi tujuan utama pembangunan nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, padi dan kapas juga bermakna tidak ada kesenjangan sosial pada rakyat Indonesia. Nilai-nilai setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Mempercayai adanya Tuhan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. 2.
saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama meskipun memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. 3. Saling menghormati dan menghargai pilihan seseorang memilih agama dan kebebasan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dianutnya. 4. Tidak memaksakan suatu ajaran agama atau kepercayaan kepada orang lain untuk menganut atau menjalankan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, selalu menjaga kesopanan atau adab, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam bermasyarakat di lingkungan rumah, sekolah, atau tempat kerja. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap lingkungan agar tetap bersih dan hijau. Yang ketiga, menghargai persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia dalam bermasyarakat. Yang keempat, senantiasa saling menghargai, mencintai, menghormati satu sama lain. Yang kelima, terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani untuk membela kebenaran dan keadilan untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dengan memiliki kesadaran bertanah air satu Indonesia. Yang kedua, lebih mencintai produk dalam negeri dengan terus mendukung dan menggunakan brand-brand lokal agar membantu perekonomian di dalam negeri lebih meningkat. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan bersama dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang lebih baik. Yang keempat, senantiasa menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, memiliki rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa cinta tanah air dengan selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, dalam mengambil keputusan, mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Yang kedua, senantiasa memiliki kesadaran untuk mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan rasa bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang rukun dan damai satu sama lain. Yang ketiga, berupaya untuk mengembangkan kemitraan usaha dan saling membantu dalam bermasyarakat. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Memiliki kesadaran dan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama. Contohnya pada kegiatan konser amal, bakti sosial, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya. 2. Senantiasa bersikap adil dalam segala aktivitas. Jangan sampai memberikan perilaku tidak adil pada siapapun orang tersebut. 3. Segala tingkah laku dan aktivitas kita tidak mengganggu orang lain, serta ketertiban dan keamanan umum. Yang keempat, senantiasa menghargai dan mengapresiasi karya atau hasil karsa cipta orang lain. 5. Berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri atau orang lain agar tercipta masyarakat yang sejahtera.